Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali saya Nia Fauzi memandu jalannya acara pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik? Saya rasa hari ini Bapak Ibu pada semangat karena terlihat dari senyum sumringah ya, yang pada ganteng dan juga cantik pada hari ini. Ya, angkat tangan dulu yang merasa ganteng. Mana yang merasa ganteng? Kok dikit? Ini yang lain kemana ini? Merangkap ya. Baik, terima kasih yang sudah angkat tangan. Kami ucapkan selamat datang tentunya kepada seluruh tamu undangan yang terhormat, kepada Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS selaku Menteri PPN atau Kepala Bappenas. Yang kami hormati para penanggap eksternal, Dr. Tungkot Sipayung selaku Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Yang kami hormati Dr. Wicaksana Darmo Saskoro selaku praktisi perkebunan kelapa sawit. Yang kami hormati Dr. Insinyur Petrus Gunarso MSc selaku pengamat kehutanan dan lingkungan Business Development Advisor di PT Transgasindo. Dan yang kami hormati para tamu undangan, yang pertama Bapak Akmal Budi Yulianto STMM selaku Komisioner BPKN. Yang kami hormati Profesor Dr. Ahmad Cahya Purnama selaku Asisten Penasehat Kemenko Perekonomian dan Jajaran. Yang kami hormati Bapak Bodro Pambuditomo selaku Tenaga Ahli Utama Bidang Pangan dan Pertanian Kantor Staf Presiden. Yang kami hormati Bapak Bari selaku Kepala Divisi Mitigasi Risiko BPDB. Yang kami hormati Bapak Alex Sofianur selaku Direktur Utama BSN. Dan yang kami hormati Bapak Terzia Ananta Bagus Sumaji selaku Direktur Operasi Pengerahan BP Tapera atau yang mewakili. Yang kami hormati Jusmei Nidar Jusran selaku Director of Poultry Production and Animal PT Carmpokpan Indonesia Tbk atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Satria B. Wibawa selaku Wakil Ketua Umum GAPKI. Dan yang kami hormati Bapak Ernest Gunawan selaku Ketua Aprobi. Yang kami hormati Bapak Nanang Hendarsa selaku Ketua Indonesia Palm Oil Strategic Studies atau IPOS. Dan yang kami hormati Bapak Rino Afrino selaku Sekretaris Jenderal Apkasindo. Yang kami hormati Bapak Anwar Sunari selaku Pengamat Senior Kelapa Sawit. Yang kami hormati telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Keasistenan Utama 3 Bapak Justus Yosef Maturbongs. Yang kami hormati Kepala Pencegahan Maladministrasi Keasistenan Utama 3 yang sekaligus akan menjadi penanggap pada hari ini Bapak Kus Haryanto. Yang kami hormati di sini putri yang sangat cantik, ibu yang sangat jelita, yaitu Kepala Pemeriksaan Keasistenan Utama 3 Ibu Cult Silvana Desia Dewi. Dan yang kami hormati telah hadir juga rekan-rekan media yaitu RRI, Antara News, G Priority, This Way, Tempo, Kumparan, Bisnis Indonesia, dan Investor Trust. Dan kami juga tak lupa menyapa teman-teman yang hadir secara daring maupun secara langsung. Beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Buku ini lahir tentu dari sebuah ironi. Mengapa demikian? Data dari PPS mencatat bahwa tahun 2023 luas kebun sawit Indonesia telah mencapai 15,9 juta hektar dan mengalami peningkatan sebesar 17,7 hektar pada tahun 2025. Alih fungsi lahan terus terjadi. Hal ini sesuai dengan kebutuhan produksi minyak kelapa sawit yang mendorong adanya peningkatan sumber penghasil emas hijau. Pencapaian ini tentu menempatkan Indonesia sebagai produsen minyak sawit nomor 1 di dunia. Dengan pasar global lebih dari 54%. Setiap hektar kebun sawit yang hijau bagai samudra raksasa sekaligus sebagai napas ekonomi desa. Hal ini tentu menghidupi lebih dari 17 juta keluarga. Inilah wajah emas hijau yang menyalakan harapan dan juga menuntut tanggung jawab besar. Pertanyaannya, apakah pengelolaan perizinan dan tata kelola sawit sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat? Buku ini akan membahas hambatan dan juga solusi yang dapat dilakukan untuk membuat emas hijau tetap berkilau. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan launching buku yang merupakan mahakarya
Yang terhormat Bapak YK Hendra Fatika, tentu di dalamnya banyak sekali bercerita tentang perjalanan, bahkan hambatan-hambatan dan apa saja yang akan diperbaiki untuk menuju emas hijau yang berkilau. Dengan saya, Nia Fauzi, tentu akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam acara launching buku sawit antara emas hijau dan duri pengelolaan 23 Oktober 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Profesor Dr. Rahmat Pambudi, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak YK Hendra Fatika, dan para penanggap yang hadir di dalam peluncuran buku pada hari ini, yaitu Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Bapak Dr. Tungkot Sipayung, praktisi perkebunan kelapa sawit, Bapak Dr. Wicaksana Darmo Sarkoro, dan penanggap yang ketiga yaitu pengamat kehutanan dan lingkungan, Bapak Dr. Insinyur Petrus Gunarso MSI, serta para hadirin undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa menghadiri undangan launching buku Ombudsman Republik Indonesia yang berjudul Sawit Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa industri kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat strategis dan penting secara nasional. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan luas lahan perkebunan mencapai lebih dari 16 juta hektar, terbesar di 25 provinsi. Sektor ini menyerap lebih kurang 16 juta tenaga kerja yang secara langsung maupun tidak langsung, juga menjadi penyumbang devisa ekspor terbesar, mencapai lebih dari kurang 35 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Namun di balik kontribusi besar tersebut, tata kelola industri sawit kita masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek tumpang tindih, perizinan, konflik lahan, lemahnya kemitraan antar perusahaan dan petani, hingga isu lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan itu sendiri. Nah, dari kajian sistemik Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman telah menemukan bahwa potensi maladministrasi masih sangat tinggi dalam layanan publik di sektor sawit ini. Keempat, hasil utama kajian tentang tata kelola sawit yang menarik untuk kita telaah di dalam buku tersebut. Di antaranya adalah pertama, aspek lahan. Kajian ini menunjukkan bahwa masih terdapat tumpang tindih antara izin perkebunan sawit dan kawasan hutan seluas kurang lebih 3,22 juta hektar, melibatkan kurang lebih 3.200 subjek hukum. Dari jumlah itu baru sekitar 6% yang terselesaikan secara hukum. Ketidakpastian ini berakibat pada penundaan layanan hak atas tanah dan potensi kerugian mencapai kurang lebih 76,8 triliun rupiah per tahun akibat penyusutan produktivitas lahan. Kedua, aspek perizinan. Data menunjukkan bahwa baru 1,54% dari 2,3 juta perkebun sawit rakyat yang memiliki surat tanda daftar budidaya atau STDB, dan hanya 0,86% lahan sawit rakyat yang telah tersertifikasi ISPO. Lemahnya SDM di daerah, tumpang tindih lahan, serta sistem sertifikasi yang belum efektif menjadi faktor utama. Potensi kerugian akibatnya rendahnya produktivitas dan penggunaan bibit non-standar misalnya, ini juga menimbulkan kerugian tersendiri. Diperkirakan mencapai 185,7 triliun rupiah per tahun.
Yang ketiga, aspek tata niaga. Masih terdapat dualisme izin pabrik kelapa sawit antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Keadaan ini menimbulkan perbedaan harga TBS, persaingan tidak sehat, serta ketidakpastian rantai pasok dari pabrik kelapa sawit itu sendiri. Selain itu, pungutan ekspor CPO dan POME yang tidak seimbang membuka celah manipulasi laporan ekspor dengan potensi kerugian mencapai kurang lebih 11,5 triliun per tahun. Keempat, aspek kelembagaan. Tata kelola industri sawit diampu oleh banyak kementerian dan lembaga, namun belum terintegrasi secara kelembagaan dan regulatif. Potensi maladministrasi yang ditemukan antara lain pengabaian kewajiban hukum dan tidak diberikannya layanan publik secara optimal. Total potensi kerugian ekonomi akibat maladministrasi di sektor sawit diperkirakan mencapai 279,1 triliun rupiah per tahun. Bapak Ibu sekalian, temuan-temuan itu menunjukkan bahwa melalui buku ini, Ombudsman berupaya menghadirkan gambaran yang komprehensif tentang akar masalah dan solusi perbaikan sistemik di sektor kelapa sawit. Buku ini juga menjadi sarana untuk mensosialisasikan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan masyarakat luas. Buku sawit antara emas hijau dan duri pengelolaan bukan hanya hasil kajian, tetapi juga merupakan refleksi terhadap masa depan tata kelola sawit sebagai sumber daya alam Indonesia yang sangat potensial. Kita dalam buku ini juga kita diingatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan yang layak bagi publik. Saya berharap dengan peluncuran buku ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara Ombudsman Republik Indonesia, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola sawit yang lebih bersih dari maladministrasi, serta berorientasi kepada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Saya tentu sekali lagi memberikan terima kasih dan juga apresiasi yang kuat kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan terselenggaranya acara bedah buku pada hari ini. Semoga hasil kerja ini memberikan manfaat nyata bagi Ombudsman, kepada masyarakat, bagi Ombudsman, pada bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat membedah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, guru saya, mentor saya, sekarang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi. Kita beri aplaus buat Pak Rahmat Pambudi. Yang saya banggakan, para penanggap. Ada Pak Tungkot Sipayung, ada Pak Wicaksana Darmo Sarkoro, ada Pak Petrus Gunarso. Kita beri aplaus buat tiga. Pak Tungkot, Pak Wicaksana, Pak Petrus. Saya mau disclaimer. Ini bukan berarti memposisikan saya sebagai ahli sawit ya. Yang ahli sawit, bapak-bapak semua, saya mengekor aja di belakang ya. Ini disclaimer, bukan membuat saya jadi ahli sawit bapak-bapak semua. Yang saya hormati, Sekjen Ombudsman Republik Indonesia,
Pak Suganda Pasaribu, Pak Menteri. Pak Suganda ini udah berapa tahun Pak Suganda? 8 tahun di Ombudsman ya? Nah, 8 tahun di Ombudsman Pak Menteri. Sebagai Sekjen, kelamaan Pak Menteri. Semoga ada tempat di tempat Pak Menteri. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Prayudi Samsuri. Nah, ini sahabat sekaligus guru spiritual ya, guru spiritual Kang Haji. Nah, Kang Haji Profesor Ahmad Cahya. Tadi disebutkan bukan staf sus di Kemenko Perekonomian ini. Ya. Tapi beliau sedang mengabdikan di kepala kantor penasehat khusus presiden di bidang pertanahan, gitu kan. Pertahanan, ya tuh saya sambil salah juga ya. Terima kasih. Sekaligus calon ketua umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia. Nah, kalau yang di sampingnya ada Pak Prayudi Samsuri ini mentor saya waktu kuliah. Pak Eka, nah Eka, kamu jangan aktif di sini, aktifnya di sana. Oh, itu harus nurut kita, Pak. Kamu rebut kursi sekjen di SMP ya, saya ikut aja lah senior. Nah, beliau sekarang Ketua Himpunan Alumni DKI Jakarta, Pak Rahmat Pambudi, hati-hati. Kalau sudah berdekatan begini, itu artinya tandanya meminta kesediaan Pak Rahmat Pambudi menjadi Ketua Himpunan Alumni IPB. Dan sekaligus menggaransi kemenangan, siap katanya. Bapak Ibu, yang saya hormati, sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Bapak semua adalah orang-orang penting. Di sini ada Pak Dida, Kang Dida, Pak Bodro, terus Pak Alex Sofyanur, terus juga ada Kang Satria, oke, terus ada ini Pak Sunari. Saya mengucapkan terima kasih secara pribadi ke Pak Sunari. Karena tanpa Pak Sunari, saya nggak bisa belusukan gitu kan. Terima kasih Pak Sunari. Pak Rino, Sekjen Apkasindo, dan kawan-kawan yang lainnya. Di sini ada juga sahabat saya, sahabat perjuangan saya, Pak Jones Batara Manurung, terima kasih. Sekarang di PTP Perkebunan ya. Perkebunan berapa? 3? Oke. Bapak Ibu, buku ini sebetulnya saya kalau disebut saya yang nulis tidak juga gitu. Yang ya nulis semuanya tidak juga, tetapi saya mungkin bahasanya memparafrasekan. Buku ini diilhami dari kajian sistemik terkait dengan tata kelola industri sawit yang telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu, jika seandainya di sini ada yang perlu disampaikan, ini adalah tadi kata MC sebut mahakarya, maka yang sebetulnya yang harus mendapatkan penghargaan yang sebesar-besarnya atas buku ini adalah sahabat saya Pak Kus Haryanto. Berdiri Pak Kus Haryanto. Nah, ini Pak Kus Haryanto ini adalah mastermind penyusunan kajian sistemik tata kelola industri sawit nasional. Beliau dan timnya di sini ada Pak Ilham, mana Ilham? Pak Miftah. Ilham mana Ilham? Berdiri Ilham. Miftah mana Miftah? Nah, Emol mana? Emol. Nah, di tim pencegahan memeriksa lebih 52 institusi, mengumpulkan ratusan dokumen dan meramunya di dalam sebuah buku laporan. Dan ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, karena diselesaikan dalam waktu totalnya berapa? 6 bulan, 3 bulan? 6 bulan, dari mulai perencanaan sampai akhir. Nah, sehingga ini yang memotivasi saya untuk melaksanakan janji saya. Pak Rahmat Pambudi sebelum menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, beliau setiap tahun pasti ngasih nasihat. Dan nasihat Pak Menteri kepada saya waktu itu, Yeka, apa yang kamu lakukan di Ombudsman itu harus dibukukan. Nah, saya tidak tahu apakah itu nasihat atau sekaligus ledekan gitu Pak Tungkot ya. Ledekan tuh begini, karena beliau ini adalah mentor saya dan saya mentor yang gagal di hadapan beliau. Saya sebagai dosen gagal, 2 kali sekolah juga gagal. Jadi ketika beliau meminta saya untuk membuat sebuah buku, saya bingung ini menanggapinya. Dan ini Pak Rahmat Pambudi bagi saya bukan pekerjaan mudah untuk memulai. Karena pertama-tama tentunya saya harus memperbaiki sedikit kepercayaan diri saya.
Caranya bagaimana? Gelar saya harus ditambah Pak Rahmat Pambudi. Jadi dari SP sekarang sudah MM, alhamdulillah. Lulus normal Pak Rahmat Pambudi, hampir 2 tahun. Dan sekarang lulus, nggak dilama-lamain lagi, sekaligus lanjut lagi menempuh S3, program studi manajemen strategik berkelanjutan. Jadi bagi saya ini bukan pekerjaan sekedar memulai, kami memang menyiapkan, saya sudah menyiapkan 4 buku, mudah-mudahan bulan depan ada buku terkait pupuk, dan ada 2 lagi yang sedang kami siapkan. Sehingga yang namanya memulai pasti banyak ketidaksempurnaan. Yang paling penting adalah, khususnya bagi saya yang ada di Ombudsman dan bagi kawan-kawan insan Ombudsman, ini adalah langkah keberanian bagi siapapun. Karena kita sebetulnya banyak sekali produk, ada kajian sistemik, ada investigasi. Nah, padahal itu semua adalah manajemen pengetahuan yang penting untuk disumbangkan kepada halayak masyarakat luas. Saya tidak akan mengulang-ulang karena nanti juga pasti Pak Rahmat Pambudi akan memberikan wejangan khusus kepada kita semua, apalagi nanti ada penanggap. Pak Petrus, tadi saya baca banyak sekali kritikannya Pak. Tapi nggak apa-apa, Ombudsman harus begitu Pak memang, harus banyak dikritik gitu ya. Jadi kalau di sini terbuka Pak, dikritik tidak akan apa-apa. Bahwa kalau kritik sehabis-habisnya Pak, ya, agar kita menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, buku ini sebetulnya mau bicara bahwa sebetulnya kita telah menjadi pemimpin dunia sawit. Namun untuk menjadi terbaik di dunia ini, pada intinya ada 3 hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama adalah integrasi kelembagaan. Sebetulnya ini saya terilhami oleh Pak Rahmat Pambudi sendiri. Waktu itu di sebuah tempat, beliau di daerah Pondok Indah. Kak, kita ini kalau mau sawit sederhana aja. Malaysia itu punya MPOB. Saya baru kali itu dengar kalimat itu, MPOB. Malaysian Palm Oil Board. Kalau Indonesia punya seperti itu, maju. Saya terima, catat. Waktu itu saya belum di Ombudsman, catat. Nah, begitu di Ombudsman saya ada kesempatan, ada isu, ada angin untuk melakukan itu. Ternyata buku ini mengelaborasi itu. Hasil kajian kami mengatakan bahwa memang integrasi kelembagaan itu penting. Terkait integrasi kelembagaan ini, izinkan saya membacakan beberapa paragraf yang ada di dalam buku ini. Di sini saya menulis bahwa melihat tantangan yang menggunung, tadi Ketua Ombudsman sudah menyampaikan, Badan Sawit Nasional menjadi jawaban yang tidak bisa lagi ditunda. Lembaga ini akan menjadi otoritas tunggal harapannya di bawah Presiden, mengintegrasikan peran dari 15 kementerian lembaga, 23 pemerintah provinsi dan ratusan kabupaten kota yang kini bekerja secara terfragmentasi. Nah, yang paling penting, Badan Sawit Nasional tidak hanya akan menyatukan kebijakan, tetapi juga meningkatkan peran strategis Satgas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan atau Satgas PKH ke dalam satu tubuh organisasi. Langkah ini penting mengingat Satgas PKH memiliki mandat menata lebih dari 3,2 juta hektar lahan tumpang tindih dengan kawasan hutan. Dengan mandat yang lebih kuat, proses penetapan hak, legislasi dan pemulihan lahan dapat dilakukan secara satu pintu, mempercepat penyelesaian yang selama ini terhambat oleh perbedaan, interpretasi, dan birokrasi yang berlapis. Pak Petrus menanyakan ke saya, Pak Eka, kenapa Bapak tidak mengulas secara lebih spesifik terkait persoalan tumpang tindih lahan ini? Ya, tadi saya katakan ada plus dan minusnya. Tapi begini, dari semua yang ada, emas hijau nanti akan saya sampaikan, duri pengelolaan yang paling terberat itu adalah di sawit ini adalah menyelesaikan tumpang tindih lahan sawit di kawasan hutan. Itu bukan persoalan penyelesaian pekerjaan, tetapi penegakan keadilan. Ada timbul dugaan, kenapa itu terjadi? Bisa saja kita mengatakan pengusahanya yang salah. Silahkan diuji. Bisa juga birokrasi saat itu, siapa yang menjabat bupati, siapa yang menjabat gubernur, siapa yang menjabat menteri saat itu, siapa yang mengeluarkan kebijakan regulasi saat itu, apakah diperiksa
gitu kan. Bisa jadi kawasan hutan yang ditetapkannya itu bermasalah juga. Karena Pak Rahmat Pambudi dalam waktu 6 bulan ini saya kedatangi 3 kelompok dari Riau semuanya. Dan mereka mengeluhkan, sederhananya mereka mengantongi sertifikat kepemilikan tanah yang mereka terima sejak mereka transmigran di zaman era Soeharto, tapi mengapa kawasan pemukiman penduduk itu di desa-desa itu sekarang masuk menjadi kawasan hutan? Kan aneh gitu. Padahal dulunya sudah timbul di sini mana yang harus diakui oleh masyarakat? Apakah legalisasi yang dalam bentuk sertifikat ini yang dikeluarkan oleh instansi negara juga, Badan Pertanahan Nasional, atau memang dari ketentuan penilaian dari pemerintah yang mengatakan bahwa ini sekarang sudah masuk kawasan hutan. Mereka bercerita Pak Rahmat Pambudi sampai saya juga merinding. Pak Eka, kami ini sekarang seperti masyarakat yang sedang ada di daerah operasi militer, gitu kan, mencekam kondisi di sana. Nah, saya tidak tahu kondisi ini sampai kapan ini terjadi, tetapi menurut saya pengintegrasian lembaga ini menjadi sebuah keniscayaan kalau kita ingin memang mengoptimalkan sawit menjadi emas hijau kita. Dan duri pengelolaannya itu kita keluarkan. Tadi disampaikan bahwa analisis Ombudsman mengatakan bahwa ada sekitar 270 triliun yang terbuang percuma. Jadi potensi itu tidak diperoleh oleh negara akibat tata kelola yang perlu disempurnakan tadi. Nah, harapannya dengan badan ini maka Indonesia bisa menikmati keuntungan dari tata kelola industri sawit yang lebih baik lagi. Lahirnya buku ini tentunya prosesnya panjang. Satu dari kajian sistemik, yang kedua saya membentuk tim khusus untuk mengelaborasi kajian sistemik sehingga menjadi lebih mudah dibaca. Dan di sini saya terima kasih kepada 2 sahabat saya, Pak Nur Azazi, Mas Yulianto. Nah, terima kasih yang sudah membantu saya dalam menata sudut pandang. Sehingga ketika saya masuk untuk membacanya, menatanya menjadi lebih mudah dan jadilah buku seperti ini. Jadi ini sebetulnya bukan karya saya sendiri, saya mau disclaimer. Tetapi kalau ditulis namanya kebanyakan gitu kan. Jadi semoga kawan-kawan ikhlas saya saja di sini sebagai penulisnya gitu kan. Nah, di sini juga ada tim perpustakaan yang membantu. Ada Mbak Zenia Anabel, ada Mbak Susilowati Widarsanti dan Victor Dindiani Suara. Terus juga ada Bu Sri Dewi Fitriani yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Dan terakhir saya memberikan apresiasi kepada Kepala Keasistenan Utama 3, Pak Yusus Marturbong. Rekan saya dalam menempuh ilmu di Ombudsman, ada Bu Cut Silvana Desiana Dewi sebagai Kepala Pemeriksaan Ombudsman. Saya sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 tinggal menunggu waktu saja. Ini bulan Oktober, sebentar lagi Februari, masa bakti saya untuk sebagai anggota Ombudsman periode 2021-2026 berakhir. Semoga langkah ini menjadi motivasi bagi kita untuk mengaryakan, untuk mendokumentasikan, untuk membuat produk rekam jejak kita selama ini, sehingga kehadiran kita selama ini di Ombudsman betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Oke, akses sudah dibuka, Bapak boleh mundur, bisa ke kanan dan ke kiri untuk kita sama-sama menyaksikan. Boleh ke kanan dan ke kiri. Antara emas hijau dan duri pengelolaan. Sama menyaksikan, boleh menghadap ke belakang, Bapak, videonya belakang. Kanan dan ke kiri. Di balik hamparan hijau yang meneduhkan, tersimpan cerita tentang sumber daya, harapan, dan dilema. Sawit telah menjadi penopang ekonomi nasional, dari tangan petani ke industri global. Emas hijau yang menghidupi jutaan keluarga Indonesia.
eksekusi kebun sawit di Pelalawan, Riau. Baiki tata kelola industri kelapa sawit, pemerintah kelompok tani maju menyerahkan. Agraria itu tidak hanya soal tanah, tapi puluhan petani kelapa sawit menggelar diwarnai aksi penangkapan petani oleh petugas kepolisian. Namun, di balik kemakmuran itu, ada duri-duri pengelolaan yang menantang. Konflik lahan, kebijakan tumpang tindih, dan pengawasan yang lemah. Sawit antara emas hijau dan duri pengelolaan adalah sebuah refleksi untuk menata ulang arah kebijakan, sumber daya, dan manusia. Serta sebuah pengingat bahwa tata kelola yang adil pasti dimulai dari keberanian untuk jujur melihat kenyataan. Kita bisa menjadikan sawit bukan hanya sekedar komoditas, tapi simbol tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan. Temukan makna di balik hamparan hijau dan duri-duri yang menyertainya. baik, beri aplaus kepada Pak Menteri dan juga Pak Yeka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati rekan-rekan saya. Pertama-tama para pembahas, Pak Petrus Gunarso, Bapak Wicak, Bapak Tungkot Cipayung, rekan-rekan saya yang lain, Mbak Prayudi, Pak Ahmad Cahya Nugraha dari kantor kepresidenan, ada Pak Sekjen Ombudsman, juga sampaikan supaya Pak Muhammad Najih segera sehat kembali, bisa berkumpul di antara kita semua, dan juga rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, nanti habis waktunya, karena ada 20 ini harus saya sebut, tapi cukup itu dulu. Terus terang, Saudara Yeka, ini pekerjaan yang sulit ini. Perasaan saya jadi Menteri Bappenas itu sudah sulit, tapi kamu bikin saya lebih sulit datang ke sini. Jadi Pak Tungkot ya, dia tuh apa ya, ya staf, ya bawahan, ya teman juga kadang-kadang, tapi bangor gitu ya. Bangor sekali, tapi saya ingat-ingat lagi, there is no bad soldiers, only bad general. There is no bad soldiers, only bad commanders. Jadi saya sebagai seorang commander harus mengatakan, sayalah yang bad kalau dia itu jelek. Makanya daripada saya harus membahas buku sawit, yang nanti bahasannya lebih banyak, saya membahas YK saja. Baru nanti sedikit-sedikit soal ombudsman dan baru nanti sawit belakangan. Jadi yang YK ini memang bangor. Tapi setiap orang bangor itu selalu ada kelebihannya. Kenapa? Saya juga bangor. Jadi cuman saya lebih sabar daripada dia. Nah, karena saya sabar sekali, saya jadi menteri. Karena kurang sabar, ya sementara jadi komisioner ombudsman dulu. Jadi begini Pak Tungkot ya,
Saya memang sudah berkali-kali bilang sama dia, kamu begini, nggak nurut juga. Ya sudahlah, tapi saya ingat, ini orang pasti akan jadi orang. Benar, ternyata dalam jangka pendek dia lebih hebat dari saya. Dalam jangka panjang dia tetap lebih hebat dari saya, tahu nggak Pak Tungkot, Pak Petrus? Saya menteri tapi bisa dipanggil sama dia. Yang bisa manggil menteri itu kan paling tiga ya, presiden, anggota DPR, ombudsman. Ya, jadi ini saya bilang ini bolak-balik kali ya. Guru tetap dipanggil sama murid, bawahan tetap dipanggil sama atasan, tetap dipanggil sama, ya sudahlah. Nah tapi kembali, saya tetap menghargai ombudsman. Ombudsman adalah institusi yang memberikan semacam pengendalian bagi lembaga pemerintah. Kementerian juga termasuk. Jadi kalau kita agak miring-miring sedikit, ombudsman datang, jangan miring-miring loh. Ini harus lurus, jangan masuk jurang. Nah, saya terima kasih. Karena itu Pak Najih sampaikan terima kasih saya karena beliau sudah datang ke Bappenas. Dan untuk itu saya hargai juga upaya Saudara YK untuk mendekatkan ombudsman dengan Bappenas sedemikian rupa sehingga Bappenas bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya juga perlu menyampaikan sedikit mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang sudah mulai aktif sejak tahun 50-an ketika masih namanya Dewan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan Bappenas ini unik. Institusi pemerintah yang sangat strategis, sangat penting, tetapi hasil kerjanya tidak kelihatan. Kalau bagus, yang bagus itu kementerian lembaga, tapi kalau gagal, Bappenas tidak bisa merencanakan. Nah, karena itu saya terus terang, setiap ide yang ada hubungannya dengan perencanaan nasional, maka saya tampung. Karena bagaimanapun juga di era sekarang kita tidak bisa merencanakan hanya dari satu kantor. Kita tidak bisa merencanakan hanya dari satu kepentingan. Bahkan kita tidak bisa merencanakan dari satu kepentingan nasional karena ada kepentingan global. Nah, di situ peran Bappenas ke depan harus merencanakan mulai dari perencanaan desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai perencanaan nasional. Nah, dengan demikian maka kita harus merencanakan dengan baik dan memperhatikan kondisi global, geopolitik dan geoekonomi yang saat ini sangat penting sekali kita perhatikan. Nah, dalam kaitan ini, sawit merupakan bagian dari itu. Dan setelah saya baca lagi, Pak YK, ujungnya cuma satu. Pak YK pengen ada badan sawit nasional. Karena badan sawit nasional lah yang nanti diharapkan bisa mengatasi persoalan mendasar persawitan kita. Dan lagi-lagi ini ada hubungannya dengan Bappenas. Bappenas harus merencanakan. Nah, basis perencanaan macam-macam. Ada basis daerah, ada basis komoditas, ada berbasis orang, berbasis institusi, dan juga perencanaan yang holistik. Jadi Pak Tungkot, saya terus terang nanti mohon dibahas dalam-dalam supaya buku ini disempurnakan. Saya memang bilang sama Saudara YK, S1 lulus, S2 nggak selesai, apalagi S3. Jadi cara membuktikan untuk bisa lulus ya bikin buku aja. Nah, kan S2, kan belum S3. Setelah S3 masih lagi S4, masih ada profesor dan seterusnya. Ini sudah bagus. Nah, sekarang buku sawit ini penting sekali. Ini penting sama seperti tugas Bappenas. Bappenas merencanakan. Basis perencanaan selain tadi saya sebutkan adalah berbasis teknokratik, saintifik, akademis. Nah,
basis perencanaan terbaik adalah data. Karena itu tugas Bappenas pertama kali tanggal 29 Oktober, usia kabinet itu baru 8 hari. Rapat kabinet yang pertama setelah pulang dari Magelang, Bappenas mengkoordinasikan Badan Pusat Statistik. Jadi, lagi-lagi itu data. Apa yang bisa menunjukkan bahwa Bappenas ada kerjanya? Pendataan Sosial Ekonomi Nasional. Kita lahirkan namanya Data Sosial Ekonomi Nasional, DTSEN. Dengan DTSEN maka ada pendataan yang lebih akurat tentang by name by address. Dengan data by name by address maka ada single identity number. Setiap orang sudah ada nomornya. Nah, nanti setelah ada nomornya harus ada namanya. Setelah ada namanya, ada alamatnya. Dengan demikian maka pertama-tama pendataan orang. Nah sekarang ini ada buku Pak YK yang mengamanatkan berdirinya Badan Sawit Nasional, harus ada data tunggal sawit nasional. Dari mana data tunggal sawit nasional? Dan kenapa data tunggal sawit nasional? Ini nanti akan, tadi disebutkan dari awal oleh Pak Muhammad Najih, tidak ada tumpang tindih, tidak ada konflik. Nah konflik masih ada, tetapi dengan ada data tunggal sawit nasional, konflik ini diredakan. Dengan ada data tunggal sawit nasional, dispute kita dengan Uni Eropa, dengan negara-negara lain bisa diselesaikan. Nah data tunggal sawit nasional dimulai dari mana? Dari peta tunggal nasional tentang sawit. Setelah itu data kepemilikan dan seterusnya, saya tidak ingin berpanjang lebar. Jadi saya sampaikan perlunya ada seorang yang bernama YK Hendra Fatika, perlunya Ombudsman Nasional, perlunya Badan Sawit Nasional, dan perlunya diskusi kita hari ini. Dan dengan mohon maaf sebesar-besarnya saya tutup. Terima kasih atas undangan kepada Bappenas dan mudah-mudahan buku ini menjadi sumbangan bagi berkembangnya dunia sawit kita. Saya bayangkan tidak cukup hanya Badan Sawit Nasional. Dulu ada namanya Organization of Petroleum Exporting Company. Kita juga ingin ada Organization of Palm Oil Exporting Countries. Itu baru ujung kita. Dengan demikian, maka kita akan mengatur dan diatur berdasarkan ketentuan internasional yang lebih adil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi man walah. Yang kami hormati, Bapak Menteri Bappenas, Bapak Rahmat Pambudi. Terima kasih, sebenarnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena atensi beliau ini, tapi sudah kembali bertugas. Kemudian yang kami hormati pimpinan Ombudsman Bapak Muhammad Najih, Bapak YK Hendra Fatika, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena nggak ada di sini ya, ada 9 pimpinan Ombudsman. Kemudian tadi juga sudah hadir Bapak Sekjen beserta jajaran yang mendukung kegiatan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya menyela waktu sebentar. Saya tidak akan bicara substansi ini, nanti dikira jeruk makan jeruk nanti soalnya. Saya buka dengan pantun dulu deh. Burung pipit terbang naik ke cakrawala. Oke, terima kasih cakepnya ini. Saya kebanyakan cakep nanti repot juga ini. Sepakat beriring menari di udara. Kebun sawit berkembang baik dan terkelola, masyarakat riang hati dan sejahtera. Itu cita-cita kita bersama. Satu lagi boleh, tapi jangan panjang-panjang deh. Burung pelikan panjang cucuknya. Mengucap pantun sebenarnya hanya untuk memeriahkan suasana. Baik,
Izin Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini bukan substansi yang kami sampaikan, tetapi izinkan kami untuk memaknai agenda lahirnya buku sawit ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sawit ini sangat banyak manfaatnya, sangat bernilai ekonomis. Ini sudah bukan lagi rahasia ya, ini fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi. Kalau di asas hukum itu ada istilahnya ini notaire feiten gitu ya, kebenaran yang tidak perlu dibuktikan kembali gitu ya, dibuktikan lagi. Nah ini yang kenapa Ombudsman melakukan kajian pada awalnya untuk soal sawit itu karena itu semua karena dengan sedemikian banyak manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi itu ternyata memang masih banyak kendala permasalahan yang dihadapi di sektor industri kelapa sawit. Nah, atas permasalahan itu, Ombudsman kemudian melakukan kajian sistemik di tahun 2024. Kemudian, ya kelapa sawit ini tidak hanya sendiri ya, ternyata memang ada panca palma yang dikenalkan oleh Pak Petrus, ada kelapa, aren, sagu, dan pinang ya Pak ya. Nah itu juga saya pikir tidak kurang masalahnya juga Pak, tidak kurang masalahnya. Kemudian dari kajian sistemik sawit ini sudah muncul rekomendasi saran perbaikan yang disampaikan kepada pemerintah, dan oleh karena ini saatnya ini kita sajikan kepada masyarakat barang tentu dengan berubah formatnya menjadi buku agar bisa lebih diakses dan ini gratis ya Pak Yika, bukunya gratis kan ya Pak ya. Bisa diakses nanti karena ini juga sedang live di YouTube, nanti di bawah deskripsi bisa dikasih link untuk memperoleh buku minimal yang digital, versi digitalnya. Nah, kemudian dalam kesempatan ini pula kami perwakilan untuk mewakili Keasitanan Utama 3 di bawah ampuan Bapak Yika Hendra Fatika ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena buku ini hadir yang sebelumnya diawali dengan kajian itu tidak lepas dari dukungan, kontribusi dari Bapak Ibu sekalian para hadirin yang ada di sini. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini dan ditunggu dukungan berikutnya untuk masalah-masalah yang sudah menunggu berikutnya. Antara lain mungkin dari BPDP juga ada permasalahan selain palma, ada kakao, ada karet begitu yang sudah menunggu untuk diselesaikan. Oleh karena itu kami sangat menunggu partisipasi publik ya, karena Ombudsman akan lebih kuat jika didukung oleh partisipasi publik. Mungkin tidak berpanjang kata ya, saya pikir itu yang kami sampaikan karena tidak layak juga nanti kita berbicara substansi. Intinya substansi bisa dilihat di buku yang nanti akan bisa diakses oleh publik. Baik, saya tutup juga dengan pantun yang lebih pendek. Burung Regiana, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktunya cuma 5 menit. Saya udah persiapkan sebenarnya PPT-nya, tapi enggak, udahlah. Saya buat yang singkat. Yang kami hormati, tadi Pak Profesor Rahmat Pambudi sudah kembali ke kantor. Kemudian pimpinan dari Ombudsman, Pak Yeka, dan juga dari kementerian-kementerian terkait ada di sini hadir. Juga dari Asosiasi Sawit, dari perbankan, dan juga dari
barangkali dari media. Karena waktunya singkat, saya mau buat singkat juga gitu. Yang pertama, kami menyambut dan mengapresiasi buku sawit antara emas hijau dan duri pengelolaan yang ditulis oleh Pak YK. Saya pikir ini bukan hanya menambah referensi kita, tapi ini adalah setahu saya buku satu-satunya saat ini yang bisa melihat sawit dari kacamata tata kelola. Jadi kalau mau memperbaiki tata kelola sawit, harus baca ini tuntas dari awal sampai akhir. Saya dengan senang dan saya baca dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus terang barangkali mewakili masyarakat sawit. Terima kasih kepada Ombudsman. Salah satu ya lembaga pemerintah yang sangat intensif memonitor, melihat, mencermati, memperhatikan industri sawit kita. Sehingga bisa diangkat ke permukaan, ini loh persoalan tata kelola kita. Itu sangat benar. Buku ini memang padat dengan sudut pandang tata kelola. Kadang-kadang Pak YK ini lupa juga dari sisi pemerintah bahwa beliau adalah pemerintah gitu. Tapi di sisi lain juga kadang-kadang terlalu menikmati pemerintahnya gitu. Tapi nggak apa-apa, memang begitulah dialektikanya gitu. Tapi yang menarik dari sini Pak YK, itu membuat saya kembali kepada memori data-data kita semua. Ada kalimat tadi juga Pak YK sampaikan tadi. Akibat salah urus industri sawit kita, istilah dari tata kelola. Akibat dari salah urus, Pak YK dan kawan-kawan berhasil mengidentifikasi ada potensi kerugian negara, bukan kerugian negara, kehilangan pendapatan negara 279,1 triliun rupiah karena salah urus. Data kami, data Paspipal lebih parah lagi. Akibat salah urus tata kelola sawit dari dulu sampai sekarang, dari hulu sampai ke hilir, industri sawit Indonesia kehilangan nilai tambah atau value added lebih daripada 2.000 triliun. Setiap tahun. Bukan dari tahun ke tahun, setiap tahun. Ini terutama media nih. Nilai tambah industri sawit kita dari hulu sampai ke hilir saat ini itu sekitar 1.500 triliun. Untuk saat ini, sampai saat ini. Itu baik yang di hulu, di hilir, kemudian juga di on farm, dan juga jasa penunjangnya. Itu sekitar 1.500 triliun. Bukan 300. Tidak kecil, besar sekali. Itu dengan produktivitas 3. Seandainya dari dulu tata kelolanya benar, tidak rumit-rumit seperti sekarang ini, tidak cakar-cakaran di dalam, seharusnya kita sudah punya nilai tambah industri sawit secara keseluruhan sampai 4.000 triliun. Jadi tadi kalau disampaikan ada potensi penerimaan negara yang hilang karena salah urus tata kelola, itu hanya 297, ini kerugian Indonesia akibat dari tata kelola ini sampai lebih daripada 2.000 triliun. Itu bisa kita rinci, apa saja itu. Karena apa? Tata kelolanya di makronya, di agregatnya macet, tumpang tindih, bermasalah, tersekat-sekat. Ini terbawa sampai ke level mikro, ke perusahaan. Akhirnya yang terjadi adalah kanibalis di dalam industri itu. Itu terjadi. Menariknya buku ini, Pak YK keluar dengan satu usulan
yang sangat bagus. Menurut saya semua industri sawit pasti dukung ini. Perlunya integrasi, harmonisasi, dan sinkronisasi tata kelola sawit nasional dalam bentuk Badan Sawit Nasional. Itu udah pas. Berapa nilainya itu? Nilainya itu paling sedikit menyelamatkan tadi yang 2.000 triliun per tahun. Sehingga tahun 2045 nanti, value added daripada industri sawit kita secara keseluruhan sudah di atas 10.000 triliun. Itu yang akan kita tuju dengan Badan Sawit. Terima kasih Pak YK sudah memulai ini dan itu mengangkat ini kembali ke permukaan. Saya tahu teman-teman dari Eksindo juga sudah mengusulkan itu, tapi kalau disajikan dalam bentuk buku seperti ini juga, kalau di Indonesia itu udah benar lah itu. Selamat berjuang Pak YK. Kita butuh seperti Pak YK ke depan terus untuk memimpin tata kelola industri sawit kita yang lebih baik dari tahun ke tahun. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan Ombudsman dan Bapak-bapak sekalian yang ada di sini yang tidak saya sebut satu persatu, media tentu saja. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu ucapan terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan tanggapan. Saya merasa senang, tentu saja karena buku ini sangat istimewa. Kenapa toh kok istimewa? Kenapa istimewa buku ini? Semua orang bilang istimewa. Tapi pendapat saya beda dengan bapak sekalian. Buku ini tuh hadirnya tepat waktunya. Jadi pada saat semua orang ribut soal Satgas, soal sita menyita, soal biodiesel yang 50, ini hadir. Bukunya juga berdasarkan data, nggak tanggung-tanggung. Di buku sini disebut, ada penulis jelas, editor, tim riset dan data, mana ada yang lain, ada yang gitu. Ini berani sekali nih, luar biasa. Kemudian buku didasarkan dengan tadi sudah sebutkan data fakta lapangan karena ada ceknya di lapangan, analisis, ide, semangat membangun, dan yang sangat luar biasa yang jarang dijumpai, latar belakang institusi yang nuansanya adalah akurasi dan kepatutan. Luar biasa tuh. Makanya bukunya sangat istimewa. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya sangat menghargai bahwa penulis itu akhirnya menyatakan bahwa perlunya tata kelola. Tapi saya menyebutnya salah. Dulu pada saat September 2024, Pak YK di sini beliau menyatakan perlunya tata kelola. Tapi kalau sekarang perlunya tata kelola, gitu. Jadi keras sekali, keras sekali. Tentu saja tata kelola yang disempurnakan. Ya, jadi tidak sembarang tata kelola gitu. Dan tentu saja memadukan dengan kondisi yang ada, karena terbukti Bapak yang mengusulkan Satgas itu masuk sini, luar biasa tuh. Kayaknya yang lain-lain nggak pernah ada yang berani nyentuh Satgas tuh. Ini berani itu, masukkan aja sini. Ya. Kemudian juga potensi yang terjadi saat ini. Kalau tadi ada potensi kerugian, ini dihilangkan. Kemudian saya sangat mengerti bahwa penulis memperhatikan hal-hal yang tumpang tindih lahan, pengaturan perantin yang baik dibahas di sini. Kemudian juga ESTDP gitu ya. Nah walaupun nanti ada kritik sedikit kalau mungkin Bapak lebih berani nyebutkan kalau ESTDP itu nggak bayar. Tapi di lapangan saya nggak tahu gitu. Itu Bapak bisa sebutkan itu Pak. Karena saya juga tidak tahu bayar apa enggak di lapangan. Tapi Bapak pasti udah dengar lah. Kemudian yang kedua mengenai tantangan sustainability. Ya, ISPO dibahas ya. Kalau baru dinyatakan 4% itu kan sebenarnya pada saat saya di CPOPC malu saya nyebutnya itu 4% itu. Nah juga penulis dan tentunya tim sambil menengok ke negeri sebelah hanya sebagai referensi. Jadi bukan untuk ditiru tapi sebagai referensi. Negara tetangga itu produksinya hanya 19 juta ton CPO, sepertiganya dari kita. Jumlah penduduknya 1/10-nya.
cuma 26 juta. Tapi kok ya bisa-bisanya tuh ya ngurus sawitnya tuh sangat serius ya. Nggak ada celah yang bisa kita kita bilang nggak bagus, nggak ada. Bahkan beberapa tahun silam mereka punya 10 perwakilan di seluruh dunia, termasuk di Cina. Ya. Pada saat saya terakhir di CPOPC, pada saat ada promosi pasar di Pakistan, pemerintahnya datang ke sana. Kita enggak, kita cuma gapki saja. Padahal share-nya yang di Pakistan itu hanya 10%, Indonesia 90% dari 3 juta ton ekspor dari kita. Kemudian tadi sambil masih negara tetangga, data produksi mereka itu bisa dikolek 10 hari setelah bulan ini. Jadi kalau ini Oktober, nanti November tanggal 10, data produksinya nasional itu sudah terkumpul. Jadi nggak ada cerita estimasi tahun 2024, nggak ada. Karena datanya udah fix semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tadi sangat menghargai bahwa penulis dan timnya itu sudah menengok ke negeri Malaysia sebagai referensi. Alangkah bagusnya kalau pada saat penyempurnaan buku ini, tim ini juga bisa ke Honduras sana. Honduras itu di negara Amerika Latin sana, ada petani yang dikorporasikan. Luar biasa Pak. Dia tidak pernah tuh shock harga, nggak pernah. Dia menerima benefit yang sama setiap tahun. Atau Bapak harus pergi ke Guatemala. Guatemala itu produksi nasionalnya 5 ton CPO per hektar per tahun. Rata-rata nasional loh. Kalau rata-rata perusahaan ada 1-2 yang 5,6. Gitu kan? Karena ada suatu pengelolaan pada skala tertentu. Jadi Bapak Ibu, untuk yang nomor 2 ini, yang saya sampaikan adalah intinya bahwa buku ini sangat jelas membahas mengenai tata kelola. Kemudian ada Satgas dimasukkan, demi kemajuan bangsa, titiknya adalah badan sawit. Ya. Di sini bahasan mengenai BPDB segala macam jadi nggak ada, itu karena masuk di situ semua, gitu. Jadi masuk di situ semua. Kalau kita lihat memang BPDB kan BPDB KS yang dulu itu ngurusi kelapa sawit saja, sekarang tambah yang lain. Apa yang nggak tambah pusing gitu ya, ngurus sawit aja udah pusing gitu, apalagi tambah itu. Nah, itu yang kedua yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, latar belakang saya adalah manajemen riset. Nah jadi sebagai salah satu kritikan dari buku ini adalah selain tadi membahas, utamanya membahas tata kelola dan segala macam, tapi ada satu titik yang sebenarnya yang menjadi bagian dari tata kelola ini adalah riset. Riset nasional, prioritas riset nasional. Kalau risetnya lumpuh, ya negara ini nggak akan kemana-mana, duduk di tempat. Kita hanya jadi pembeli teknologi. Seterusnya. Dan kita akan menjadi pembeli yang setia, karena setiap kali ganti versi, kita beli. Nah, itu tentu tidak akan terjadi gitu ya, kalau riset itu dapat menjalankan perannya. Jadi riset yang maju. Saya hanya ingin sedikit manas-manasin Bapak sekalian aja ya. Sekarang kan kita ini kan luar biasa mau biodiesel toh. Biodiesel tuh disaring, jadi bersih. Sisanya yang nutrisi, yang gizi itu nggak dipakai. 10 tahun yang lalu Malaysia sudah bikin pil vitamin E. Kita nggak bisa. Mereka udah beberapa. Harusnya kita pada saat pemerintah Indonesia sangat membutuhkan dukungan gizi gitu, ya kok sawit hadir. Salah satunya ya ini. Biodiesel jalan, gizi juga jalan. Jadi Indonesia perlu riset prioritas nasional, Ganoderma, bibit unggul, riset sosial, kemudian gizi sawit, petani, penggunaan satelit untuk pantau kebun. Tentu jawabannya akan ada di badan nasional yang berwenang di pengelolaan sawit. Jadi Bapak Ibu sekalian, usulan dari Pak YK dan timnya itu sudah sangat tepat. Tinggal soal isinya, yaitu diisi bersama bergantung kepada
kemajuan yang sekarang dan apa yang akan dicapai. Saya hanya tambah satu sekedar tambahan usulan, Pak. Bapak Ibu sekalian, di sini sudah dibahas tadi mengenai ada PKS kebun, PKS tanpa kebun, gitu kan? Jadi artinya roadmap-nya masing-masing. Jadi ada roadmap yang dari sono, ada roadmap dari GAPKI, ada roadmap dari BPDP. Nggak sinkron saya rasa. Coba kalau itu dijejer per tahun gitu, oh kita mau bikin biodiesel segini, itu harusnya produksinya segini. Oh dari BPDP misalkan, oh risetnya harus gini. Lalu produksinya mau 50 juta, 60 juta ton kok produksinya masih sekarang. Jadi risetnya harus sana. Satu lagi berkenaan dengan riset. Saya mempertanyakan sebenarnya, kalau kita serius mengerjakan bibit unggul, nggak bisa programnya cuma setahun, minimum 5 tahun, 6 tahun. Itu yang program yang harus dikeluarkan secara nasional. Jadi nggak bisa bikin bibit unggul cuma setahun, yang diinikan adalah potongan DNA ini, nggak bisa. Saya kira itu yang saya tanggapan. Sekali lagi terima kasih Pak YK. Maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak YK, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali berada di sini. Kenapa? Karena saya merasakan ada lembaga pemerintahan yang bisa mengakomodir diskusi secara jujur dan terbuka. Luar biasa. Saya ada paparan, karena diberi waktu hanya 5 menit, paparan saya hanya 8 slide. Ada beberapa isu yang menurut kami, apa yang disampaikan oleh Pak YK di dalam bukunya ini, memang sudah, tadi Pak Wicak juga mengatakan, tepat sekali waktunya. Oleh karena itu, izinkan saya juga memberikan bukan hanya apresiasi, tetapi juga beberapa kritik. Yang tadi Pak YK sudah saya kirimi tadi malam, sehingga sudah bisa membacanya. Lanjut saja. Pertama, tentang penulis mungkin tidak saya elaborasi terlalu banyak, sudah banyak yang menyampaikan, tadi Pak Menteri juga menyampaikan siapa Mas YK dan kenapa beliau menulis. Tetapi ada satu yang saya ingin highlight di sini. Mengapa ini ditulis dan mengapa Mas YK menulis dalam buku? Pasti ada sesuatu yang membara di dalam hati. Seperti saya sekarang menulis, tahun ini sudah 5 buku yang saya tulis. Artinya, dalam benak saya itu juga membara. Mungkin rasanya sama dengan Mas YK. Tidak cukup dituliskan di dalam lembar-lembar kertas saja, tetapi harus di dalam buku. Ini luar biasa. Yang berikutnya adalah ada kegundahan yang luar biasa di hati. Sama seperti saya juga mempunyai kegundahan. Saya 32 tahun mengabdi di Kementerian Kehutanan. Tetapi 15 tahun saya dikaryakan keluar, tetapi pada waktu kembali ternyata nggak pas waktunya. Sehingga memang tidak tepat pada waktu saya kembali. Sehingga saya disarankan pensiun dini. Dan dalam seminggu saya kemudian menangani kegiatan yang membuat saya semakin heran. Karena saya kemudian ditugaskan menjadi Direktur Sustainability untuk mengelola pulp dan paper selama 4 tahun. Itu kaget saya. Kenapa saya bisa kemudian ke HTI? Saya backgroundnya adalah konservasi. Tetapi konservasi yang dipahami oleh bangsa ini sangat terbatas. Konservasi itu ada 3 prinsip dasarnya. Protect, preserve, and sustain use. Yang dijalankan sekarang, protect kadang-kadang ke protect, kadang-kadang enggak. Preserve, kadang-kadang di-preserve, kadang-kadang enggak juga. Karena bisa ada resonilo ya Pak ya. Itu contoh aja. Mempreserve kok di dalamnya ada seperti itu, kemana aja gitu kan. Nah yang sustain use
itu malah yang hampir dilupakan. Maka tadi disinggung juga oleh Mas Gus, ada Panca Palma. Indonesia katanya adalah negara yang biodiverse. Tetapi yang dipikir hanya satu palma saja, sawit. Kelapa sudah lewat, aren baru mau datang lagi katanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tidak mau ke situ. Next. Nah, sekarang tentang isi tadi juga sudah dikupas, tetapi ada satu yang juga penting di sini, yaitu yang tercermin dari buku ini adalah yang saya tulis kecil-kecil di situ. Tumpang tindih lahan. Kecil tulisannya, tetapi ini besar sekali dampaknya. Kemudian sertifikasi dan ketimpangan penguasaan. Ketimpangan penguasaan, persaingan perdagangan, dan harga rantai pasok ini, itu yang kami lakukan 3 tahun terakhir pada waktu DS 593 di WTO. Itu saya 3 tahun membantu pemerintah Indonesia untuk berdebat dengan orang-orang Eropa di WTO. Nah, tetapi isi dan judul ini yang saya ingin sedikit nanti kupas. Karena apa? Pak YK mempertentangkan antara emas hijau tetapi dengan duri pengelolaan. Apakah duri pengelolaan itu bisa dicabut dari kaki yang terkena atau tidak? Nah, ini yang nanti saya akan sedikit elaborasi. Next. Saya tentu tanggapan positif tadi teman-teman sudah semua, tetapi yang pertama ini menampakkan kajian yang serius dari sebuah lembaga. Melihat dengan cermat bagaimana beraninya gitu ya, masalah industri sawit yang diistilahkan oleh Pak YK tadi sebagai sebuah duri. Mengapa disebut duri dalam pengelolaan itu? Duri yang paling tajam dan paling sulit diatasi adalah yang pertama, konflik agraria. Saya sebenarnya membuat catatan, dan ini akan saya sampaikan di paling akhir nanti. Ternyata konflik agraria ini itu harus menjadi pegangan penting bagi ombudsman ini untuk mencabut duri itu. Ini tepat sekali apabila ini bisa dielaborasi lebih luas. Berikutnya, saya juga baru sadar bahwa ombudsman itu tempat mengadu. Oleh karena itu tepat juga saya boleh mengadu di sini. Bahwa selama 32 tahun saya berada di kehutanan, saya ingin mengadukan mengapa terjadi konflik lahan yang berkepanjangan. Next. Nah, ada 2 usulan menarik, saya kelompokkan menjadi 2 saja. Yang pertama, usulan rekomendasi di mana Pak YK sempat dengan tim berkunjung ke sebelah untuk mencari studi banding dan kemudian menemukan beberapa solusi, tetapi perlu diingat bahwa solusi yang pertama, peran koperasi, itu sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya. Tetapi apakah ini yang dimaksud koperasinya Pak YK? Belum tentu. Ya. Jadi ini juga belajar dari sana. Nah, kemudian ada 5 solusi yang disebutkan tadi. Penyelesaian tumpang tindih dengan kawasan hutan, termasuk penataan kawasan hutan, PKH yang sekarang sedang ramai, dan pembentukan badan sawit. Badan sawit sudah dielaborasi oleh 3 penanggap sebelumnya. Saya tidak mau memperluas lagi. Berikutnya. Nah, berikutnya. Terakhir ini, tanggapan untuk perbaikan. Pak YK, buku ini kurang mengelaborasi pertentangan isunya dan analisis yang lebih lugas lagi
sudah tegas dan lugas tapi kurang Pak. Terutama untuk dua solusi yang saya akan elaborasi sedikit. Masalah tumpang tindih itu ditulis 46 halaman, mendeskripsikan kondisi dan analisa bagaimana seharusnya dan merujuk yang seharusnya dan menunjuk siapa yang benar dan siapa salah. Ternyata memang ombudsman tidak boleh menjadi pengadilan ya, hanya menerima saja. Tetapi di situ harus ada analisa yang lebih tegas lagi dan jangan ewoh pekewoh. Ini yang penting. Nah yang kedua, masalah pembentukan badan setingkat menteri, bertanggung jawab langsung kepada presiden, itu dibahas juga 43 halaman. Dan ini membandingkan dengan sebelah, tetapi menurut hemat kami tantangan di sini jauh lebih besar. Tadi sudah dielaborasi juga bahwa kita harus melihat apa untung dan ruginya dari pembentukan badan itu. Terakhir, masih satu lagi kalau tidak salah. Ya, saya hanya ingin menyarankan bahwa buku ini harus disebarluaskan. Karena buku ini walaupun ada duri yang menancap dalam pengelolaan sawit, itu ada harapan. Dan karena penyampaian buku ini tepat waktu, harapannya solusi tadi juga bisa tepat waktu. Dalam buku ini melengkapi bahwa sawit yang telah mendunia ini harus dijaga untuk tetap berkilau. Saya setuju. Dengan mengambil duri-durinya, terutama harus dibaca oleh kawan-kawan di DPR, kawan-kawan yang sekarang menjadi pengawas ataupun inspektorat atau apapun. Juga bagi mahasiswa yang memberikan koreksi juga setiap saat. Sekarang mahasiswa ini harus kita berikan pemahaman yang jelas, yang baik di sini. Nah, namun kemudian yang berikutnya, buku ini menjadi lebih lengkap Pak JK bila juga disandingkan dengan buku-buku ini sekarang iklannya nih. Buku-buku yang pernah kami tulis dan masih ada buku berikutnya yang harus ditulis lagi yang perbaikan dari buku ini. Menggabungkan kesemuanya, jangan hanya mengglorifikasi sawit bahwa itu hebat mendunia dan seterusnya. Tetapi harus yang terakhir itu harus diperhatikan. Bagaimana membawa sawit ini benar-benar menyejahterakan. Itu yang paparan saya secara lengkap. Tetapi ada satu catatan kecil yang tadi saya dengar dari Pak Menteri, kemudian Pak YK dan para penanggap tadi, yang saya ringkas sebagai berikut. Saya sudah bekerja di HTI 4 tahun. Hutan tanaman industri di Indonesia ini, Pak YK, luas izinnya itu 11 juta hektar. Luas izinnya. Yang bisa ditanam baru 4 juta hektar. Kenapa? Karena ternyata juga ada tumpang tindih di situ. Jadi tumpang tindihnya sawit itu enggak kalah dengan tumpang tindihnya sendiri yang dikelola oleh kehutanan. Jujur, saya sebagai orang kehutanan malu. Karena apa? HTI itu bagian dari 64 juta hektar hutan produksi. Yang produksinya hanya tahun lalu hanya di bawah 5 juta meter kubik. Tidak cukup untuk kebutuhan Jakarta. 5 juta meter kubik kayu alam, kayu dari hutan alam. Sedangkan kayu untuk pulp dan paper, produksinya dari yang 4 juta saja, itu produksinya 56 juta meter kubik. Lah kenapa enggak nanam yang banyak? Karena apa? Karena global tidak suka kalau Indonesia menanam.
Maka jangan heran kalau hutan kita ditebang tanpa ditanam. Itu saja catatan saya. Terima kasih. Bapak Ibu, Pak Tungkot, Pak Petrus, Pak Wicaksana, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pertama, tadi saya bisik-bisik di situ. Pak, ini Bapak ini motif untuk bikin buku itu apa? Saya paham maksudnya. Jadi buku ini murni tulus agenda Ombudsman untuk mengadvokasi tata kelola sawit. Jadi bukan berarti saya mau jadi kepala Badan Sawit Nasional ya. Jadi tolong Bapak Ibu, jangan memprovokasi ini, biasa Pak Satria ini suka begitu. Ya, Bapak jangan memprovokasi saya, ini mentang-mentang saya bikin buku ini bukan. Badan Sawit Nasional tetap harus dipimpin oleh, kalaupun ada ya, oleh orang yang betul-betul memahami sawitnya. Kalau saya itu memahami tata kelola, beda itu. Ya. Jadi ini adalah murni agenda advokasi. Oleh karena itu, tentunya kami akan melakukan berbagai macam cara. Setelah kami melakukan kemarin kajian sistemik, ya kan Ombudsman itu bukan lembaga penegak sanksi. Saran kami sampaikan, kalau pemerintah tidak mau pakai, ya itu kembali kepada urusan pemerintah sendiri. Mau mendengar, silahkan. Mau melaksanakan, silahkan. Tidak mau mendengar juga ada kebebasan. Karena tugas Ombudsman ya begitu. Ada banyak masyarakat lah, kalau seperti itu lembek dong lembaga ini. Tapi saya pikir Pak, memang harus ada lembaga yang begini gitu. Bisa dibayangkan kalau semuanya penegak sanksi. Udah ada urusan kejaksaan, urusan Bareskrim, urusan Satgas, urusan Ombudsman pula. Itu apa nggak repot ini Republik kalau semuanya punya penegakan sanksi. Jadi memang harus ada lembaga yang intinya memang niatnya tulis untuk memberikan perbaikan. Oleh karena itu, ini adalah merupakan seni orkestrasinya Ombudsman. Setelah ada kajian sistemik, bikin launching buku. Nah begitu bikin launching buku, barusan saya ke ini lagi, wah ini Pak Tungkot 2.000 triliun harus dielaborasi, ini harus dipertanggungjawabkan ini. Pertanyaannya sudah keluar itu kan, pernyataannya itu 2.000 triliun itu sudah keluar itu harus elaborasi lagi. Jadi setelah ini Bapak Ibu kita nantikan seri-seri diskusi berikutnya ya. Dan ini bukan bedah buku ini, baru tanggapan. Nah nanti belum bedah bukunya kita bikin lagi nanti. Buku ini dicetak 1.100 ya, 100 dulu. Nah monggo nanti semoga sudah dapat semuanya. Nanti kalaupun ada yang membutuhkan, misalnya Pak kami pengen lagi kurang, insya Allah sepanjang dana Ombudsman masih ada gitu, semoga kami bisa cetak ya. Kalau tidak ada cetak sendiri saja. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak YK, saya dari Bappenas diundang ke sini. Dan saya membaca sekilas tadi buku yang ditulis Pak YK tadi memang menggambarkan fakta lapangan apa yang terjadi di sawit. Karena saya beberapa kali ikut Pak YK langsung ke lapangan bersama Pak Sunari juga ya Pak ya. Terkait dengan sawit ini dan harapan kami buku ini bisa menjadi rujukan banyak pihak ya. Terutama kami para perencana pembangunan di Bappenas untuk bisa mengadopsi bagaimana sawit ini bisa memberikan dampak maksimal ke kita, ke Indonesia. Karena potensi sawit kita cukup besar, tapi ternyata constraint-nya juga banyak juga, dan bisa jadi luar negeri juga tidak bahagia dengan potensi besarnya Indonesia terkait sawit ini. Dan kami mengapresiasi ya apa yang ditulis oleh Pak YK dan tim, menggambarkan fakta lapangan dan sudut pandangnya tidak hanya sudut pandang ekonomi saja, tapi yang menarik adalah tata kelolanya, bagaimana Ombudsman bergerak di level yang lebih luas, tidak hanya dari sudut pandang pemerintah, tapi dari sudut pandang bagaimana masyarakat juga salah satu bagian penting dari tata kelola sawit di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi ada statement yang menarik bahwa tidak hanya melihat dari sisi ekonomi tapi juga tata kelolanya. Nah, apakah tata kelola perizinannya ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau tidak? Nanti semuanya kita akan saksikan pada saat launching buku. Kalau tadi kita sudah melihat dari sisi perencanaan di sektor pemerintah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana tanggapan dari pengamat senior kelapa sawit. Sudah berkenan hadir sahabat Bapak YK Hendra Fatika, Pak Anwar Sunari. Mohon berkenan Bapak untuk memberikan testimoni maupun tanggapan-tanggapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih Pak YK atas undangannya. Saya kaget juga pada saat di undangan pengamat sawit. Waduh. Saya memang masih di komite anggota Pak, panel anggota komite pengembangan SDM sawit. Jadi yang ikut melihat beasiswa dan pelatihan sawit. Ya, diklat ya, artinya pendidikan dan pelatihan. Dan saya kira ada teman-teman BPD-PKS di sini. Saya bahagia sekali Pak, karena saya baru melihat ya bagaimana Ombudsman sampai turun ke lapangan, dari mulai mengurus masalah-masalah lahan di kawasan, kemudian sampai lebih ke hulu, ke benih. Benih kata Schumacher, small is beautiful. Dan Pak YK itu tidak hanya cuma membaca, tapi betul-betul ke lapangan, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh junior saya dulu di Bappenas, saya udah pensiun. Jadi ada beberapa hal yang sangat strategis di situ. Kita tahu bahwasanya sawit merupakan komoditi strategis nasional dan mempunyai peran yang sangat besar bagi pertumbuhan Indonesia. Namun demikian saya kira kita juga tentu harus melihat mungkin keadilan bagi terutama pekebun sawit, tetapi juga memberikan iklim yang kondusif atau kerangka-kerangka regulasi di aspek tata kelola terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan di bidang sawit. Nah, saya kira mungkin buku ini kalau meskipun saya baru selintas, tetapi syarat makna dari hulu ke hilir. Nah, ini satu penghargaan bagi Pak YK dan tim yang telah menyusun, dan saya kira ini merupakan salah satu acuan yang sangat baik di dalam rangka kita menata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah melihat dari sisi pemerintah, kemudian juga dari pengamat senior, lalu bagaimana dari sisi petani. Di sini sudah hadir Bapak Rino Afrino selaku Sekretaris Jenderal Apkasindo. Kena deh ya kan, mohon berdiri Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak YK. Sukses atas peluncuran bukunya. Salam hormat dari Pak Ketua Umum, kebetulan berhalangan hadir, dan seluruh petani sawit di seluruh Indonesia. Yang membedakan buku ini dari literatur-literatur yang telah saya baca tentu saja hal-hal yang memang terjadi di lapangan. Jadi hal-hal yang existing terjadi di lapangan. Jadi bukan didebat di dalam panel atau di dalam seminar, tetapi memang ternyata ada ketidaksesuaian regulasi yang dengan fakta-fakta di lapangan. Dan Pak YK berhasil menguraikan dengan sangat rinci, bahkan bukan hanya menguraikan saja, tetapi juga memberikan solusi bagaimana emas hijau ini terus berkontribusi bagi kami, khususnya petani dan keluarga, tentu saja untuk Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, terima kasih kepada Bapak, dan buku ini sangat berharga. Kalau boleh, tidak hanya satu Pak, kami dikasih Pak. Karena ada 25 provinsi, besok kami 28 Oktober genap berulang tahun 25 tahun Pak. Jadi mohon 25, jadi bisa kami bagi ke 25 provinsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin Pak YK ini kami berterima kasih ini Pak atas sumbangsih pikiran dan idenya. Karena kami sendiri di kantor staf presiden sering sekali nih berdiskusi dengan teman-teman ombudsman, khususnya tadi melihat tidak hanya masalah tetapi juga rangkaian solusi atau mengembangkan potensi, mengurai sumbatan-sumbatan yang ada, seperti itu. Itu mungkin yang kami ucapkan terima kasih sebagai sumbangsih dari Pak YK dan tim kepada dunia persawitan kita sehingga bisa lebih optimal lagi ke depannya. Mungkin itu Mbak dari kami. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni juga dari staf ahli bidang produktivitas Kemenko Perekonomian dan jajaran tentunya. Dalam hal ini Pak Dida Gardera STMSC. Mohon berkenan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yeka dan rekan-rekan dari kementerian lembaga. Ya, tadi judul saya staf ahli bidang konektivitas dan pengembangan jasa. Mungkin dari judulnya nggak terlalu terkait sawit ya, tapi saya ditugaskan khusus oleh Pak Menko Perekonomian untuk menangani sawit. Sekaligus juga sebagai Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDP, Dewan Pengawas juga, kemudian juga nanti akan dibentuk Komite ISPO ya, nah, itu juga nanti diketuai oleh Menko Perekonomian. Jadi sawit ini kan selalu menjadi dan akan terus menjadi komoditi unggulan lah bagi Indonesia, yang pastinya menyumbang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang sudah banyak sekali benefit berbagai macam lah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Sunari, BPDP juga memberikan beasiswa ya. Jadi benar-benar apa yang didapatkan dari sawit itu dibalikan lagi ke ekosistem sawit supaya sawit kita meningkat produktivitasnya dan juga berkelanjutan. Nah, sekarang kita lagi menata ulang terkait dengan sertifikat kelapa sawit berkelanjutan atau ISPO, yang dikenal ISPO. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa operasional. Ada beberapa kebaruan ya, sebelumnya hanya di tingkat hulu, sekarang udah termasuk hilir nih. Termasuk nanti biodiesel juga akan mendapatkan sertifikat ISPO. Nah, tentunya buku ini harapannya bisa menjadi pembelajaran dan juga buat kita yang di pemerintah menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan dan program-program yang lebih kerasa lagi di lapangan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salah satu konsennya adalah tadi perbaikan terkait ISPO ya Pak ya. Harapannya dengan adanya perbaikan semoga tata kelola persawitan di Indonesia juga semakin maju dan tentu berdampak baik terhadap kesejahteraan petani sawit kita tentunya. Baik, selanjutnya saya juga di sini sudah melihat tadi ada teman-teman perbankan ya. Mohon izin Bapak, saya mau tembak langsung, boleh memberikan tanggapan terkait buku Pak Eka? Belum? Baik, terima kasih. Saya Satria dari Bank Rakyat Indonesia. Tanggapan saya ini memang buku ini ditulis oleh Pak YK yang mana kuliah beliau kan di Institut Pertanian Bogor ya. Jadi memang sejak kuliah sudah akrab dengan namanya sawit. Apalagi saat ini sudah di Ombudsman mengurusi sawit. Jadi sawit bagi beliau bukan barang yang baru gitu. Karena saya juga di IPB dulu kalau kami itu praktikum itu mendodos sawit gitu, jadi ada di belakang itu kami mendodos gitu. Tapi ternyata di sini beliau langsung menerbitkan buku. Tapi kalau dari perbankan sama semua perbankan, yang kami ingin tahu adalah industri sawit itu yang pasti perbankan bisa hadir di mana? Di depan, di belakang, di tengah, terus termasuk tadi. Sudah, mohon maaf. Termasuk tadi, misal risiko-risiko tadi, apalagi kan tidak hanya ekonomi ya. Apakah ada risiko yang non-ekonomi, misal apakah terhadap, mohon maaf kalau yang sawit itu, petani sawit itu apa? Plasma terhadap ini, nah kami ada itu. Karena bagaimanapun juga risiko-risiko ini pasti akan terpapar ke bank. Karena kan tidak hanya BRI, semua bank kan pasti akan, saya nggak tahu ya, banyak bank yang ada pinjaman kepada industri sawit ini. Itu dari saya. Terima kasih. Pak Ernest ya. Terima kasih Mbak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang telah mengundang kami dari Aprobi, khususnya yang saya hormati Pak Yeka dan mungkin dari Pak Kus. Mungkin kita selalu berkolaborasi ya Pak Kus.
perihal di peluncuran launching buku pertama mungkin ya, di mana Aprobi juga dilibatkan khususnya untuk biodiesel, di mana pada saat itu juga kami dari Aprobi selaku narasumber menyampaikan hal-hal yang sekiranya menjadi poin penting ya. Ya mungkin sekali lagi selamat untuk peluncuran buku sawit antara emas hijau dan duri pengelolaan. Kalau dari kami Aprobi memang hubungannya dengan sawit ini sangat amat erat mungkin Bapak Ibu, karena biodiesel ini tidak mungkin akan ada kalau tidak ada supply khususnya feedstock CPO. Nah, dan di mana CPO ini mungkin kalau kita lihat dasar perhitungan juga menggunakan harga CPO di mana acuannya dari KPB. Mungkin untuk kedepannya dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga mengetahui bahwasanya kedepannya kita ada rencana dari pemerintah untuk segera meluncurkan mungkin implementasi B50. Kita masih menunggu uji road test terlebih dahulu. Sekali lagi mungkin itu saja dari Aprobi. Sekali lagi selamat untuk Ombudsman untuk peluncuran khususnya Pak YK. Terima kasih. Saya ingin bertanya lebih lanjut. Tadi kan dalam waktu sesaat lagi gitu ya, Indonesia akan menggunakan B50. Nah dari sisi Aprobi, apakah melihat ada beberapa hambatan-hambatan itu? Ya, lanjut terus ya Nima ya. Ya, terus terang kalau untuk hambatan memang secara kapasitas mengingat ini akan diluncurkan di pertengahan tahun ya, rencana di Juli, mungkin secara kapasitas kita cukup, tapi kalau apabila dilaksanakan 1 tahun full mungkin tidak akan cukup. Kita masih menunggu terus terang dari para investor untuk segera melakukan ekspansi ataupun menambah pabrik baru, karena yang pasti kita akan tergerak untuk melakukan inovasi apabila memang sesuai dengan buku pertama, kenyamanan berusaha dan kepastian hukum ini jelas bagi para anggota, khususnya para dari asosiasi, sehingga membuat para investor itu berminat untuk segera menambah kapasitas ataupun menambah pabrik baru. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya secara pribadi mengapresiasi atas dasar peluncuran buku tersebut berkenaan dengan sawit. Saya sebetulnya tidak terlalu paham mengenai sawit, tapi prinsipnya yang saya tahu itu segala item yang ada di sawit itu sangat bermanfaat luar biasa. Tapi mengutip juga apa yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur, bahwa sepandai apapun seseorang itu akan hilang di tengah masyarakat kalau dia tidak memiliki karya tulis. Bekerja keabadian itu ya adalah menulis. Jadi selamat kepada Kang YK dan teman-teman atas peluncuran buku ini. Saya kira ini hal yang bermanfaat bagi generasi penerus selanjutnya. Billahi bisabil haq, fasabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.